Dan ini yang paling penting ketika Anda belajar dari rukun iman yang 6. Batasan wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. Tentu kalau Anda belajar beriman kepada Allah, Anda pelajari semuanya tentu membutuhkan waktu yang begitu banyak. Ya. Tetapi setidak-tidaknya orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak tafarruq dalam menuntut ilmu, ya, maka setidak-tidaknya masyarakat awam itu dia minimalnya dia tahu batasan yang wajib dia harus ketahui dari rukun iman. Maka ini yang paling terpenting ketika kita belajar rukun iman. Saya akan menyebutkan batasan wajib yang harus kita ketahui, baru nanti setelah itu saya akan merinci pembahasan rukun iman ini. Pertama, saya akan sebutkan secara umum dulu batasan yang wajib diketahui dalam setiap rukun ini, sehingga ya Anda mengerti saya sudah paham apa belum. Ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Seorang itu dikatakan betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meyakini, mengetahui bahwasanya beriman tentang bahwa adanya Allah, ya, beriman tentang adanya Allah dan Allah ini satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Dia beriman tentang adanya Allah, meyakini adanya Allah, dan dia meyakini Allah ini satu-satunya berhak diibadahi. Dan Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang indah. Ya, memiliki nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ini keimanan yang harus dia wajib yakini. Kalau Anda tanya, ada seorang muslim, Ikam tahulah Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Kada tahu ulun Allah memiliki nama-nama yang indah. Orang ini tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia jahil bahwasanya Allah tidak memiliki nama-nama indah. Kalau Anda katakan kepada orang ini, antum tahulah Allah itu memiliki sifat-sifat. Kada tahu ulun. Iya kah Allah itu bisa sifat? Berarti orang ini tidak beriman kepada rukun iman kepada Allah. Kenapa? Karena batasan wajibnya dia tidak paham. Berbeda halnya kalau Anda katakan Allah itu, Anda tahulah Allah itu bersemayam di atas arasy. Saya tidak tahu. Mungkin Allah ada di mana-mana. Itu kebanyakan orang menjawab biasanya. Tetapi kamu tahulah Allah itu memiliki nama, memiliki sifat. Tahu ulun Allah memiliki nama dan sifat indah. Ini dikatakan dia beriman. Ini beriman tetapi dia salah dalam beberapa sifat atau jahil di dalam beberapa sifat. Ini tidak ada masalah orang ini. Tinggal diajar. Yang bermasalah apa? Orang yang mengatakan, anak kada tahu Allah itu memiliki nama, kada tahu anak Allah itu memiliki sifat. Ini bermasalah terhadap imannya kepada Allah. Kenapa? Karena batasan wajib dia tidak tahu. Ya, ini penting sekali. Ya, makanya kalau Anda punya anak, ajari hal ini. Ya, batasan wajib semacam ini. Kemudian yang kedua, iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat, ya, itu batasan wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. Mereka mengimani bahwasanya malaikat ini makhluk dari makhluk Allah. Dan di antara malaikat itu ada yang Allah tugasi untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi. Ini batasan yang wajib. Kalau ada orang muslim berkeyakinan sudah meyakini Allah itu malaikat itu adalah makhluk dari makhluk Allah, dan di antara mereka itu ada yang menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi berdasarkan perintah Allah, maka ini sudah cukup dia beriman kepada para malaikat. Ini batasan wajib. Misalnya Anda tanya, Ikam tahulah malaikat itu ada yang menyampaikan wahyu, atau di antara tugas malaikat itu ada yang menyampaikan wahyu. Wah, kada tahu. Ini tidak dikatakan dia beriman kepada malaikat. Tetapi kalau Anda tanya, Anda tahulah Jibril itu menyampaikan wahyu, atau tahulah Anda malaikat yang menyampaikan wahyu siapa namanya, kada tahu. Tapi ulun tahu ada malaikat yang menyampaikan wahyu, ini dikatakan dia beriman kepada malaikat. Ya, walaupun dia tidak tahu siapa yang menyampaikan wahyu, tapi dia tahu bahwasanya ada malaikat yang menyampaikan wahyu. Dan dia meyakini malaikat itu makhluk dari makhluk Allah. Ini batasan wajib. Enggak boleh tidak tahu orang muslim semacam ini. Ya, enggak boleh orang muslim jahil tentang hal ini. Ini tidak kejahilan yang tidak ditolerir. Ya, kejahilan tidak, ini harus diketahui oleh setiap muslim dan mukmin. Ya, masalah ini. Kemudian yang ketiga, iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab ini batasan wajib yang harus kita ketahui dan harus kita pahami adalah, ya,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasul yang dia kehendaki. Dan kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan ya sebagai manusia berhukum padanya. Dan semua kitab yang Allah turunkan semua itu terhapus dengan Al-Qur'an. Maka ini pemahaman ini harus dipahami oleh orang. Setiap muslim dia meyakini ketika dia beriman kepada kitab itu ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Walaupun dia tidak tahu nama-nama kitab yang diturunkan kepada rasul. Dia tidak tahu ada nama Taurat, ada nama Injil, ada nama Zabur, ada namanya Suhuf. Dia tidak tahu. Tapi dia yakin ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Rasul tahu dia ada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan dia meyakini bahwasanya kitab tersebut merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini kitab tersebut sebagai rujukan dia dalam berhukum. Dia tidak menjadikan yang lain kecuali kitab Allah sebagai rujukan dia dalam berhukum. Dan dia meyakini semua kitab terdahulu itu terhapus dengan apa? Al-Qur'an. Maka ini ada beberapa unsur yang harus dipahami ketika beriman kepada Al-Kutub. Ini batasan yang wajib. Kalau ada orang ya mengatakan, anak ada tahu apakah Allah itu menurunkan kitab-kitab, ini kada beriman dengan kitab. Atau dia mengatakan, anak ada tahu Quran itu menghapus ya kitab-kitab terdahulu, ini dikatakan orang ini masih belum beriman kepada kitab. Kalau dia tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu menghapus kitab-kitab terdahulu. Ini harus keyakinan yang diyakini oleh setiap muslim. Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit ya biar nggak terputus nanti. Yang keempat itu beriman kepada para rasul. Batasan wajib Bapak Ibu yang harus kita ketahui ketika kita beriman kepada para rasul ini adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul kepada manusia untuk menyuruh mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul ya yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu harus meyakini ketika dia beriman kepada rasul, dia meyakini Allah itu mengutus rasul-rasul menyuruh manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini bahwasanya rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Taib. Ustadz ulun ini kada apa yang pengen sebutkan tapi ulun paham aja. Yang penting pian paham. Di sini bukan diminta pian hafal tapi pian mengerti. Ya bahwasanya ini ada rasul yang Allah utus ya, diutus kepada manusia. Diutus kepada manusia untuk menyuruh beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ustadz, kalau ada orang yakin bahwasanya ada nabi terakhir tapi nya kada tahu namanya. Kalau ditakuni, ikan percayalah nabi ini sudah kada ada lagi, sudah tertutup. Allah sudah mengutus nabi terakhir. Tahulah Anda namanya. Kada tahu siapa nabi terakhir itu. Ini masih dikatakan dia belum beriman kepada Rasul. Kenapa? Karena jahil nama Nabi Muhammad SAW menunjukkan jahil tentang hakikat syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka ini kata para ulama dia tidak dikatakan beriman kepada Rasul. Kalau dia tidak tahu nama Nabi Muhammad SAW. Yang penting dia tahu ada Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad titik. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu kita beriman di hari akhir itu ada hari kebangkitan. Dan pada hari akhir tersebut ada hari kiamat untuk dibalas perbuatan manusia. Yang berbuat baik maka balasannya surga, dan yang berbuat jelek, berbuat dosa maka balasannya neraka. Dia harus yakin itu. Ya, iman bil yaumil akhir, nanti ada hari kebangkitan, hari kiamat, mana pada hari tersebut dibalasi amalan orang. Yang berbuat baik dibalas surga, yang berbuat jelek, berbuat dosa dibalasnya neraka. Dia harus yakin itu. Dia harus paham itu. Jangan sampai dia tidak tahu ada surga dan neraka di hari kiamat kelak. Jangan sampai dia
tidak tahu bahwasanya dia akan dibalas, amalan baik itu akan dibalas surga. Dan amalan jelek itu akan dibalas neraka. Jangan sampai tidak tahu, harus tahu orang muslim. Iya. Kalau dia tidak tahu, adakah nanti hari kiamat? Dia tahu loh. Adakah? Ini tidak dikatakan dia beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, batasan beriman kepada takdir. Iya. Ini batasan wajib. Iya. Batasan beriman kepada takdir adalah seseorang itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu, baik yang baik ataupun buruk, dari sejak dahulu. Dan sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Dan Allah lah yang menciptakan sesuatu tersebut. Jadi dia meyakini ketika beriman takdir bahwa segala sesuatu yang di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, baik buruk ataupun baik dari sejak dahulu. Dan sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakan sesuatu itu. Maka ini keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kalau dia paham semacam ini, walaupun dia tidak hafal, tapi dia paham ini, maka dikatakan dia beriman kepada takdir. Nah, ini batasan yang wajib, yang paling harus dipahami oleh setiap muslim ketika Anda belajar rukun iman. Ya, maka batasan ini yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Setelah ini, kalau Anda paham semacam ini, setelah ini perincian dalam masalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kutub, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, maka itu tergantung orangnya. Bisa jadi perincian setelah itu wajib pada sebagian orang, bisa jadi tidak wajib. Iya. Maka tapi ini yang wajib pada semua manusia, baik yang awam, baik yang berilmu, baik yang belajar ataupun tidak belajar, wajib dia mengetahui yang saya sebutkan tadi. Ya, dan ini hal yang paling terpenting dalam masalah memahami rukun iman. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.